Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Panca Putri, Program Studi Pendidikan Matematika dengan NIM 711230112. Pada kesempatan ini saya akan membahas kajian pembelajaran matematika dengan judul skripsi saya, yaitu mengembangkan ILKPD berbasis geometri sketchpad dalam pembelajaran transformasi geometri untuk menstimulasi geometrical thinking siswa SMP. Adapun kajian materi yang saya ambil yaitu transformasi geometri. Kedudukan materi ini dalam kurikulum yaitu materi transformasi geometri merupakan salah satu materi pada pelajaran matematika SMP kelas 9 yang terdapat dalam kurikulum Merdeka. Materi ini termasuk ke dalam elemen geometri yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami perubahan posisi suatu objek tanpa mengubah atau dengan mengubah ukurannya sesuai dengan jenis transformasi yang dilakukan. Adapun transformasi geometri ini terdiri atas translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Adapun capaian pembelajaran pada materi ini yaitu menganalisis dan menentukan hasil transformasi geometri pada bidang koordinat. Dan tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan konsep transformasi, menentukan bayangan bangun hasil translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, dan yang terakhir menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi. Dalam mempelajari materi ini terdapat beberapa konsep utama yang harus dikuasai, yaitu yang pertama koordinat kartesius, letak titik X dan Y. Selanjutnya translasi, yaitu posisi berubah bentuk dan ukuran tetap. Selanjutnya refleksi, bayangan terhadap garis cermin. Selanjutnya rotasi, perputaran terhadap pusat dan sudut tertentu. Selanjutnya dilatasi, ukuran berubah sesuai faktor skala. Dan yang terakhir sifat invarian. Translasi dan rotasi pertahankan bentuk, refleksi simetris, dan dilatasi ubah ukuran. Selain itu, peserta didik juga harus memiliki pemahaman mengenai materi persyaratan seperti sistem koordinat kartesius, operasi bilangan bulat, sifat-sifat bangun datar, dan konsep sudut dan pengukurannya. Transformasi geometri merupakan materi yang bersifat abstrak, membutuhkan visualisasi serta kemampuan spasial yang baik. Oleh karena itu, penggunaan gambar statis saja seringkali belum mampu membantu peserta didik memahami konsep secara utuh. Dibutuhkan media pembelajaran yang lebih interaktif, salah satunya adalah geometri sketchpad yang dipadukan dengan ILKPD. Berdasarkan analisis kesulitan belajar, terdapat beberapa learning obstacle yang dialami peserta didik. Yang pertama ada ontogenic obstacle, yaitu kemampuan berpikir geometri peserta didik yang masih berkembang sehingga mengalami kesulitan membayangkan proses transformasi. Yang kedua ada didactical obstacle, yaitu pembelajaran yang masih berpusat pada guru dengan media yang kurang interaktif. Dan yang ketiga di sini ada epistemological obstacle, yaitu peserta didik lebih banyak menghafal rumus dibandingkan memahami konsep transformasi. Selain itu, masih ditemukan beberapa miskonsepsi seperti menganggap translasi mengubah bentuk bangun. Selanjutnya, salah menentukan arah rotasi searah atau berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya, keliru menentukan sumbu refleksi. Dan selanjutnya, menganggap semua transformasi mengubah ukuran bangun. Kesulitan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya kemampuan spasial, kurangnya penguasaan materi prasyarat, rendahnya motivasi belajar, serta kesulitan memvisualisasikan perubahan bangun. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain pembelajaran yang masih konvensional, media pembelajaran yang kurang interaktif, latihan
eksploratif yang terbatas, serta belum terbiasanya peserta didik menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Apabila kondisi tersebut tidak diatasi, maka akan berdampak pada rendahnya pemahaman konsep transformasi, peserta didik hanya menghafal rumus, sering melakukan kesalahan dalam menentukan koordinat bayangan, kemampuan geometrical thinking belum berkembang secara optimal, partisipasi belajar menjadi rendah, dan hasil belajar matematika kurang maksimal. Sebagai solusi, di sini akan mengkaji strategi pembelajaran. Adapun yang dikatakan strategi pembelajaran yaitu rencana yang disusun guru untuk mengatur proses pembelajaran agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan model pembelajaran yang diambil yaitu discover learning. Discover learning ini, peserta didik menemukan sendiri konsep melalui penyelidikan, eksplorasi, dan pecahan masalah. Sedangkan pendekatannya yaitu scientific. Scientific ini mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengomunikasikan hasil. Sedangkan metode pembelajarannya ini bisa diskusi kelompok, tanya jawab, demonstrasi, eksplorasi menggunakan geometri sketchpad. Sedangkan media pembelajarannya yaitu ILKPD dan geometri sketchpad. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Van Helle yang menjelaskan bahwa kemampuan berpikir geometri berkembang secara bertahap. Penelitian ini berfokus pada 3 level, yaitu level 0, visualisasi, siswa mengenal bangun berdasarkan bentuk atau tampilannya. Yang kedua, level 1, yaitu analisis, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat bangun geometri. Yang ketiga, level kedua, deduksi informal, siswa mampu memahami hubungan antar sifat dan membuat penalaran sederhana. Ketiga level tersebut menjadi dasar dalam mengembangkan aktivitas pada ILKPD sehingga mampu menstimulasi kemampuan geometrical thinking peserta didik. Desain pembelajaran yang dirancang bertujuan agar peserta didik mampu memahami konsep translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, menentukan hasil transformasi geometri, mengembangkan kemampuan geometrical thinking melalui eksplorasi menggunakan geometri sketchpad, serta mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual. Skenario pembelajaran dimulai dengan kegiatan pendahuluan, yaitu guru membuka pembelajaran, menyampaikan tujuan, serta memperkenalkan penggunaan ILKPD dan geometri sketchpad. Selanjutnya, pada kegiatan inti, peserta didik mengamati permasalahan kontekstual, mempelajari materi singkat, melakukan eksplorasi menggunakan geometri sketchpad, kemudian mengerjakan aktivitas ayo bereksplorasi untuk menarik kesimpulan. Pada kegiatan penutup dilakukan refleksi pembelajaran serta penguatan konsep oleh guru. Media yang digunakan dalam pembelajaran meliputi ILKPD, aplikasinya geometri sketchpad, laptop atau komputer, serta LCD proyektor. Media tersebut berfungsi untuk memvisualisasi proses transformasi geometri secara dinamis, membantu peserta didik mengeksplorasi konsep dan mendukung pengembangan kemampuan geometrical thinking. Adapun bentuk asesmen yang digunakan terdiri atas asesmen awal berupa pretest, asesmen proses melalui hasil pengerjaan ILKPD dan aktivitas eksplorasi menggunakan geometri sketchpad, serta asesmen akhir berupa post-test kemampuan geometrical thinking dan refleksi peserta didik terhadap pembelajaran. Pemilihan desain pembelajaran ini didasarkan pada karakteristik materi transformasi geometri yang bersifat abstrak dengan memanfaatkan ILKPD berbasis geometri sketchpad. Peserta didik dapat melakukan eksplorasi secara interaktif hingga pembelajaran menjadi lebih aktif, bermakna, dan sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir geometri menurut teori Van Helle.
Pengembangan ILKPD ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya mampu memvisualisasikan konsep transformasi secara dinamis, membantu memahami konsep abstrak, mendorong kemandirian belajar, meningkatkan kemampuan geometrical thinking, serta membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan seperti kebutuhan perangkat komputer, kemampuan penggunaan aplikasi Geometry Sketchpad, waktu pembelajaran yang lebih panjang, serta ketergantungan pada fasilitas teknologi di sekolah. Selanjutnya, implementasi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran matematika melalui pengembangan LKPD ini yang berbasis Geometry Sketchpad diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep transformasi geometri, mengembangkan kemampuan geometrical thinking peserta didik, meningkatkan keaktifan dan kemandirian belajar, serta menjadi salah satu alternatif media pembelajaran matematika yang inovatif. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.